Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian kuantitatif komparasi. Penelitian ini adalah penelitian komparasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi walaupun lewat Zoom untuk membahas materi penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Hari ini kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif komparasi. Penelitian pada materi ini kita dibantu oleh beberapa teman kita. Yang pertama yaitu Bagus Kurniawan, NIM 20190720138, dan yang kedua yaitu Habib Toha sebagai penjelas ciri-ciri penelitian kuantitatif komparasi. Yang ketiga yaitu Ubaidillah Hilmi, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian. Yang keempat yaitu Muhammad Abdullah Hidayat. Yang kelima yaitu Aziz Banu Rusdi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Fuad Nur Fauzi. Baik, langsung saja tanpa memperpanjang. Saya langsung lemparkan saja ke Mas Ubaidillah Hilmi sebagai penjelas dalam pengertian penelitian kuantitatif komparasi. Kepada Mas Ubaidillah, kami persilahkan. Baik, berikut adalah pengertian penelitian kuantitatif komparasi. Penelitian ini adalah penelitian komparasi. Satu adalah penelitian yang digunakan untuk membandingkan suatu variabel antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya tanpa adanya data manipulasi. Itu adalah menurut Ismail. Yang kedua adalah untuk mengetahui perbandingan antar variabel dengan menggunakan sampel lebih dari satu dan atau dalam kurun waktu yang berbeda. Komparasi menurut KBBI, perbandingan atau dapat diartikan membandingkan suatu hal dengan yang lainnya. Baik, langsung akan dilanjutkan dengan Mas Habib yang akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian kuantitatif komparasi. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penelitian komparasi. Ada beberapa ciri-ciri penelitian ini, yaitu yang pertama bersifat ex post facto, yang artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang akan diteliti berlangsung. Yang kedua adalah tidak menuntut subjek penelitian yang terlalu banyak. Jadi subjeknya tidak terlalu banyak. Yang ketiga, peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variable. Kemudian menguji data itu untuk mencari sebab-sebab saling berhubungan dan maknanya. Sebab-sebab seperti independent variable. Yang keempat adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu yang mana logika berpikir deduktif adalah penarikan kesimpulan yang diperoleh dari masalah kasus yang umum buat menjadi sebuah konklusi yang ruang lingkupnya spesifik. Singkatnya yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum menjadi hal yang khusus dari variabel-variabel dan definisi operasional.
Baik, akan lanjutkan dengan Mas Fuad akan menjelaskan tentang tujuan penelitian komparasi. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menunjukkan dari penjelasan dari Mas Habib yang sebelumnya adalah ciri-ciri penelitian komparasi ada 4. Selanjutnya ada tujuan penelitian komparasi. Yang pertama, ada 2. Yang pertama, menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dan mencari kembali faktor yang memungkinkan menjadi penyebab melalui data tertentu untuk melihat maknanya. Dan yang kedua, untuk mengetahui perbandingan antara variabel antar variabel dengan menggunakan sampel lebih dari 1 dalam kurun waktu yang berbeda. Mungkin sekian, saya kembalikan lagi ke Mas moderator. Baik, terima kasih Mas Fuad. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penelitian kuantitatif komparasi yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Abdullah Hidayat. Kami persilahkan. Oke, selanjutnya di sini ada langkah penelitian komparasi atau komparatif. Yang pertama, memilih dan merumuskan masalah yang akan diteliti. Hal ini sangat penting dalam pembuatan instrumen penelitian yang akan dibuat. Dan yang kedua, melakukan studi literatur atau kajian teori. Dapat diartikan dalam hal ini yaitu melakukan daftar pustaka ataupun mensurvei langsung tempat penelitian yang akan dilakukan penelitian komparasi tersebut. Yang ketiga, merumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis HO. Dan yang keempat, tentunya menentukan populasi dan sampel. Dan yang kelima, menentukan instrumen penelitian. Yang keenam, mengumpulkan data menggunakan teknik pengumpulan data yang menggunakan kuesioner, wawancara, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu menganalisis data dengan menggunakan suatu uji analisis deskriptif, uji analisis statistik, uji normalitas, uji linearitas, dan regresi linear sederhana. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mas Abdullah. Di sini dalam pembahasan kedua yaitu akan ditampilkan contoh jurnal, perumusan masalah, dan analisis data. Nah, ini contoh jurnal yang kami dapati, yaitu judulnya Studi Komparasi Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Daring dan Luring di UPT SDN 10 Gresik. Akan diteruskan oleh Mas Ubaidillah Hilmi. Monggo. Kemudian ini ada rumusan masalah ya. Untuk rumusan masalah dari contoh jurnal yang kita ambil itu ada, apakah ada perbedaan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dan luring di UPT SDN 10 Gresik. Lalu, berapa besar pengaruh motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dan luring di UPT SDN 10 Gresik. Lalu, bagaimana hubungan motivasi belajar siswa pada pembelajaran daring dan luring di UPT SDN 10 Gresik. Kemudian selanjutnya disampaikan oleh Mas Aziz. Analisis data. Teknik analisis data menggunakan uji Peret Sampelty Test, di mana subjeknya merupakan siswa dengan kelas yang sama dengan diberi dua perlakuan pembelajaran yang berbeda, yaitu daring dan luring. Terdapat perbedaan yang signifikan dengan uji Peret Sampelty Test antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. H0, hipotesis yang ditolak. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. HA, hipotesis yang diterima, terdapat perbedaan yang signifikan motivasi belajar siswa antara pembelajaran daring dengan pembelajaran luring. Sebelum dilakukan analisis menggunakan uji Peret Sampelty Test, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas.
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui persebaran data normal atau tidak. Menurut Tritan, dalam Ekontini 2020, data terdistribusi normal apabila nilai yang lebih dari 0,05 sig lebih besar daripada 0,05. Uji homogenitas tidak dilakukan karena sampel berasal dari satu kelas yang mengalami dua perlakuan, yaitu pembelajaran luring dan pembelajaran daring. Mungkin berikut dari referensi yang kami berikan mengenai penelitian kuantitatif komparasi. Baik, terima kasih kepada penjelasan kelompok 3. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 3 memohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang kurang benar, kami minta maaf. Kalau semisal ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan nanti ditanyakan pada saat pembelajaran Metopen kuantitatif berlangsung. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.